Selamat malam Ibu dan teman-teman semua yang saya hormati, Bu Nadro Boris Tepu, APTMSI. Perkenalkan, nama saya Mika Patricia Siburian dengan NIM P07539023132. Saya akan memandu jalannya presentasi pada malam hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Anisatul Adila, ada Elsa Desi Tumorang, Mika Siburian, yaitu saya sendiri, Nizwainun Jana Nasution, Nurati Kapulungan, dan Nur Syifa Iswesagala. Baiklah, demi mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri untuk membacakan materinya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah penyusunan suatu data, mulai data terkecil sampai terbesar, yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Jika jumlah responden yang diteliti banyak, maka barisan data yang tersusun pun akan panjang. Keadaan ini masih belum membantu peneliti dalam mengamati data tersebut. Agar data tersebut lebih sederhana, maka perlu dibuat suatu distribusi frekuensi. Fungsi umum distribusi frekuensi. 1. Menyederhanakan data. Data mentah yang jumlahnya banyak akan sulit dipahami. Distribusi frekuensi mengelompokkan data ke dalam satu kelas atau kategori sehingga lebih ringkas. 2. Mempermudah analisis. Dengan tabel atau grafik distribusi frekuensi, kita langsung melihat sebaran nilai yang sering muncul atau kecenderungan data. 3. Membantu perbandingan. Distribusi frekuensi memudahkan membandingkan data antar kelompok atau antar periode waktu. 4. Dasar pembuatan grafik. Data dalam distribusi frekuensi dapat dengan mudah diubah menjadi grafik seperti histogram, poligon, atau algif untuk visualisasi. 5. Mendukung pengambilan keputusan. Informasi yang jelas dari distribusi frekuensi membantu menentukan langkah atau kebijakan berdasarkan data yang ada. Manfaat di bidang farmasi. 1. Menganalisis hasil uji laboratorium. Misalnya distribusi frekuensi kadar zat aktif obat dalam 20 sampel untuk melihat apakah hasilnya seragam atau bervariasi. Yang kedua, mengamati efek samping obat. Data keluhan pasien atau misalnya mual, pusing, ruam bisa disusun dalam distribusi frekuensi untuk mengetahui efek samping yang paling sering muncul. 3. Pengelompokan data penggunaan obat. Contoh, distribusi frekuensi penggunaan antibiotik berdasarkan pasien untuk mempermudah evaluasi rasionalitas penggunaan obat. Yang keempat, membantu permintaan obat di apotek. Misalnya, berapa kali setiap obat dibeli dalam sebulan. Membantu apoteker mengatur stok. Yang kelima, analisis stabilitas obat. Data perubahan pH, warna, atau kadar zat aktif dari waktu ke waktu bisa disajikan dalam distribusi frekuensi untuk menentukan masa simpan. Yang keenam, evaluasi pelayanan kefarmasian. Misalnya, jumlah pasien yang datang untuk konsultasi obat setiap hari untuk membantu menentukan jadwal pelayanan optimal. Bagian-bagian distribusi frekuensi. 1. Kelas. Kelompok batas bawah yaitu di sisi kiri kelas, batas atas di sisi kanan kelas.
Yang ketiga, tepi kelas atau batas nyata, yaitu batas yang tidak memiliki celah antar kelas. Tepi bawah atau sama dengan batas bawah sampai 0,5, tepi atas atau sama dengan batas bawah lebih dari 0,5. Yang keempat, titik tengah kelas atau nilai tengah dari suatu kelas. Rumusnya, batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Yang kelima, interval kelas, yaitu selang pemisah antar kelas. Yang keenam, panjang interval kelas, yaitu jarak antara tepi atas dan tepi bawah kelas. Yang ketujuh, frekuensi kelas, yaitu jumlah data. Baiklah, untuk mempermudahkan kita mengenal apa itu bagian-bagian mengenal bagian-bagian dari distribusi frekuensi. Yang pertama adalah kelas. Nah, teman-teman bisa lihat di rentang nilai itu ada 50 sampai 54 dan seterusnya. Itu ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, maka jumlah kelasnya ada 10. Gimana ya cara nandainya? Nah, selanjutnya ada batas kelas. Nah, batas kelas itu terbagi jadi 2, teman-teman. Yang pertama batas atas sama batas bawah. Nah, batas bawah itu, nih misalnya nih, rentang nilai. Di bagian rentang nilai kan ada 50 sampai 54. Nah, batas bawahnya itu adalah 50. Sedangkan batas atasnya adalah 54. Begitu selanjutnya. 55 sampai 59. Nah, batas bawahnya adalah 55 dan batas atasnya adalah 59. Oke, begitu selanjutnya. Nah, yang ketiga ada tepi kelas. Tepi kelas itu batas tepi bawah itu dikurang 0,5, sedangkan tepi atas dia itu ditambah 0,5. Jadi contohnya kita ambil contoh yang 50 sampai 54. 50, batas bawahnya, batas tepi bawah maksudnya, itu 50 dikurang 0,5. Jadi 49,5. Nah, selanjutnya tepi atas, tepi kelas jadinya 54,5. Dan begitu selanjutnya. Coba contoh yang kedua. 55 sampai 59. Nah, tepi kelas bawahnya itu 55 dikurang 0,5 sama dengan 54,5. Sedangkan tepi atasnya itu 59 ditambah 0,5. Maka tepi atasnya sama dengan 59,5. Oke. Selanjutnya kita ke poin 4. Poin 4 itu yaitu adalah titik tengah kelas. Nah, titik tengah kelas itu cara mencarinya, coba lihat yang 50 sampai 54. Yang kelas 1 nih ya. 50 sampai 54. Nah, kita tambahkan. Baru dibagi 2. Coba 50 tambah 54 sama dengan 104. Dibagi 2 sama dengan 52. Berarti titik tengah kelasnya itu adalah 52. Lanjut. Yang kelima adalah interval kelas, yaitu selang pemisah antar kelas. Contohnya itu interval kelas itu gimana tuh? Jadi interval kelas itu jadi kalau interval kelas itu dia selisih batas atas dengan batas bawah. Ya. Kemudian ada panjang interval kelas, yaitu tepi atas dikurang tepi bawah. Nah, tepi atas tadi berapa nih? Contohnya kita ambil yang kelas 1. Tepi atasnya itu kan berarti 54 ditambah 0,5, berarti 54,5. Dia dikurang sama tepi bawah. Tepi bawahnya 50 dikurang 0,5 sama dengan 49,5.
Jadi berapa tuh? Jadi ada 5. Berarti panjang interval kelasnya itu ada 5. Yang terakhir nih, frekuensi kelas. Contohnya frekuensi kelas itu nih, yang jelas-jelas nih di samping rentang nilai. Kan ada bacaan frekuensi, nah itu jumlahnya berarti. Berarti jumlah antara 50 sampai 5, nilai antara 50 sampai 54 itu frekuensinya atau jumlahnya ada 1. Itu selanjutnya, berarti coba lihat kelas yang nomor 3. 60 sampai rentang 64 itu ada 11. Jadi, next Kak. Jadi itu penjelasan dari contoh-contoh bagian dari distribusi frekuensi. Next. Macam-macam bentuk distribusi frekuensi. A. Distribusi frekuensi relatif. Artinya mengubah jumlah orang atau frekuensi jadi persentase. Tujuannya biar kita tahu perbandingan antara kelompok tanpa harus jumlah orang. Yang ke B, distribusi frekuensi kumulatif. Yaitu yang menjumlahkan frekuensi dari awal sampai kelas tertentu. Tujuannya supaya kita tahu total orang sampai batas umur tertentu. C. Distribusi frekuensi relatif kumulatif, yang artinya sama kayak kumulatif tapi dalam bentuk persentase. Tujuannya biar tahu berapa persen data yang ada sampai batas umur tertentu. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk membuatnya, pertama, urutkan data dari nilai data tertinggi ke nilai data terendah. Kedua, tentukan jumlah kelas yang akan digunakan pada tabel distribusi dengan cara yaitu dengan menggunakan formula K sama dengan 1 tambah 3,33 log N, yang artinya K itu jumlah kelas, sedangkan N banyak data observasi. Yang ketiga, menentukan interval kelas. Besarnya interval kelas yang digunakan pada tabel distribusi frekuensi juga bebas ditentukan oleh pembuatnya. Perlu diingat bahwa besarnya interval kelas untuk semua kelas adalah sama. Ada formula yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya interval kelas, yaitu dengan rumus CI sama dengan R atau K, yang menyatakan CI itu interval kelas, sedangkan R selisih nilai data tertinggi dengan nilai data terendah, sedangkan K jumlah kelas. Yang keempat, menyusun data ke dalam tabel distribusi frekuensi. Sebelum menyusun data ke dalam tabel, kita terlebih dahulu menentukan nilai terendah pada kelas yang pertama. Misalnya, menentukan nilai terendah dari kelas yang pertama, yaitu yang terlalu kecil, dengan jumlah kelas dan interval kelas yang sudah ditentukan, sehingga kelas yang pertama tersebut tidak menampung data observasi atau frekuensinya 0. Baik, selanjutnya bentuk penuajian distribusi frekuensi. Yang pertama, tabel. Bentuk paling dasar untuk menampilkan distribusi frekuensi. Membuat kolom kelas atau kategori dan jumlah frekuensi. Kelebihan, rapih, mudah dibaca, dan cocok untuk dasar pembuatan grafik. Yang kedua, diagram batang. Untuk kategori ini digunakan untuk data kategori atau kualitatif, misalnya jenis kelamin dan pekerjaan. Setiap kategori digambar sebagai batang terpisah dengan jarak antar batang. Tinggi batang memiliki jumlah frekuensi.
Kelebihannya, visual mudah dibandingkan. Yang ketiga, histogram untuk numerik. Digunakan untuk data numerik atau interval atau rasio, misalnya berat badan, usia, tekanan darah. Batang diagram menyambung karena data numerik bersifat kontinu. Tinggi batang sama dengan jumlah frekuensi dalam kelas interval tertentu. Bentuk penyajian distribusi frekuensi. Yang keempat, poligon frekuensi. Bentuknya garis yang menghubungkan titik tengah atas tiap batang histogram. Biasanya digunakan bersama histogram atau sebagai grafik terpisah. Kelebihannya mudah melihat pola tren naik atau turun. Yang kelima, ogive atau frekuensi kumulatif. Grafik garis yang menunjukkan jumlah kumulatif dari kelas pertama sampai terakhir. Sumbu X sama dengan batas atas kelas, sumbu Y sama dengan jumlah kumulatif. Kegunaannya memudahkan mencari persentil, median, atau proporsi data di bawah batas tertentu. Adapun kesimpulannya yaitu distribusi frekuensi adalah teknik penting untuk merangkum data. Ada dua jenis utama, kategori dan numerik. Penyajiannya bisa dalam tabel atau grafik untuk mempermudah pemahaman. Baiklah, demikian presentasi yang telah kami sampaikan. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Ibu Nadro Borositepu APTMSI serta teman-teman semua. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyampaian. Untuk itu kami sangat terbuka untuk menerima saran dan masukan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat malam.